Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali berkumpul dalam ibadah Pelita Emas. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 7. Berkat kasih setiamu yang besar, aku mau masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Puji Tuhan, biarlah kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita sadari bahwa itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Mari kita akan awali dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur untuk segala yang telah Kau berbuat dalam kehidupan kami, bahkan yang sedang Kau kerjakan dan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau memiliki rancangan yang terbaik, rancangan yang indah dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu. Pada kesempatan ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami. Layakkan kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, bersekutu dengan firman-Mu dan perjamuan kudus. Hadirlah melawat setiap umat-umat-Mu. Berarti ibadah saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat indah. Biarlah kami mau menikmati kasih kemurahan Tuhan. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu.
Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu
Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus yang kuandalkan. Haus jiwaku menantikanmu, ku percaya.
yang bertahta di atas puji-pujian umat-umat-Mu. Saat ini kekuatan hadirat-Mu biarlah menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami, membawa kami untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Kami semakin menikmati, merasakan kasih Allah yang sempurna. Dan kami percaya kasih Allah tidak bisa dihambat dengan situasi kondisi apapun. Kasih Allah tidak bisa dipisahkan dengan situasi kondisi apapun, sampai kasih Allah membawa kami masuk dalam kesempurnaan yang esa. Terima kasih Bapa dalam surga, curahkan urapan Roh Kudus-Mu dan bubuhkan dari hikmat, kuasa, makrifat dalam kehidupan hamba-Mu saat ini, untuk aku menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ialah firman-Mu berkat untuk setiap pribadi kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi ancaman hidup diciptakan rajut aling perlindungan dari tempat Maha Tinggi. Dan saat ini para malaikat-Mu berkemah di seluruh kami, menjaga, melindungi dalam ibadah ini. Bahkan setiap pribadi dilawan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kekasih-kekasih Tuhan. Kita bersyukur bisa berbakti bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yaitu kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah itu sempurna, tidak bisa dipisahkan dengan situasi kondisi apapun. Dan kasih Allah itu senantiasa melekat dalam kehidupan orang-orang yang menerimanya. Saudara percaya firman Allah ini? Sebab itu perhatikan baik-baik untuk saudara senantiasa menghadapi kemenangan di dalam setiap lini kehidupan. Jadi firman itu yang utama, Tuhan itu yang utama. Kembali kita akan baca Roma pasal 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 mulai, begini bunyi firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah dapat membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Jadi kasih Allah yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa dipisahkan dengan situasi kondisi apapun. Dan kasih Allah itu akan semakin membentuk kekuatan dalam setiap pribadi kita masing-masing. Baik saudara yang mengikuti ibadah melalui tayangan YouTube ini, kalau saudara perhatikan baik-baik firman Allah ini, saudara akan mendapatkan kemenangan, pembelaan dari Tuhan di setiap langkah hidup saudara. Amin. Tuhan itu yang utama, yang pertama-tama ada, yang maha besar, yang maha kuasa. Sebelum Allah ada, tidak ada makhluk apapun. Jadi segala sesuatu itu di tangan Allah yang maha kuasa. Sebab itu saudara, perhatikan baik-baik firman Allah mengenai tema ini, kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna ini dikatakan dia itu pribadi yang maha kudus, pribadi yang maha sempurna, pribadi yang maha mendengar, maha melihat, maha merasakan, maha mencium, maha mengecap. Dia saat ini ada di tengah-tengah kita. Amin. Ada di tengah-tengah kita semuanya. Ada di tengah-tengah saudara yang mengikuti melalui tayangan YouTube. Dan itu suatu keyakinan iman yang saya miliki. Dan Allah yang maha sempurna ini melawat umatnya dengan sekejap. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau itu sudah waktunya Tuhan, tangan Tuhan yang maha dahsyat itu akan turun membela umatnya. Jadi tangan kekuatan Allah yang maha dahsyat, yang telah disempurnakan melalui kematiannya dan kebangkitannya dari antara mati, itu bagaikan kilat. Kecepatannya lebih cepat daripada kilat. Itu kalau pertolongan Tuhan. Haleluya. Perhatikan baik-baik benar firman Tuhan ini. Kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel, itu suratan kitab 1 Samuel, di sana ada suatu kisah yang sangat mengerikan bagi umat Israel. 1 Samuel pasal 16 itu di sana yang namanya anaknya Isai itu mau dipilih sebagai raja, tapi ternyata yang dipilih di sana adalah seorang pangon, gembala domba, gembala kambing domba yang namanya Daud. Daud itu diurapi sebagai raja menggantikan Saul. Karena Saul sudah tidak taat lagi dengan kebenaran firman pada waktu itu, petunjuk firman itu. Dan kalau saudara lanjutkan di sana, di dalam pasal yang ke-17 1 Samuel itu, di sana setelah Daud itu diurapi, dia itu mendengarkan suatu tantangan. Umat Israel itu menghadapi lawan yang tidak sebaiknya, sangat besar kekuasaannya, wibawanya. Orang-orang Israel, tentara-tentara Israel, rakyat Israel sangat ketakutan. Ketakutan itu mencekam mereka siang malam. Saudara kenal ini pendekar yang namanya Goliat itu. Tentara-tentara yang sudah terlatih
Mereka ketakutan. Mendengar suaranya mereka sudah gemetar. Apalagi menghadapi ini tentara-tentara, pasukan-pasukan Israel. Bahkan Raja Saul sendiri pada waktu itu kehabisan akal. Dia sudah putus asa. Kalau saudara perhatikan ini 1 Samuel pasal 17 dari ayat 40, itu kisah yang betul-betul sangat luar biasa. Raja Daud ini belum di hadapan Tuhan itu sudah dilantik sebagai raja dalam pengurapan. Sejak Daud itu diurapi oleh Samuel, Nabi Samuel, Roh Tuhan hinggap atas Daud, memimpin Daud. Tetapi saudara perhatikan di sana pasal 16 itu setelah Daud itu diurapi, Daud tinggal di istana tempat Saul memerintah di sana. Saul di sana memainkan suatu kidung puji-pujian di istana itu. Setelah itu dia kadang-kadang pulang untuk mengembalakan kambing dombanya. Jadi tidak langsung menjadi raja, sekalipun dia sudah diangkat di hadapan secara jiwanya. Ini saudara, jiwanya Daud itu sudah diangkat, jiwa rohnya Daud sudah diangkat, dilantik menjadi raja. Tidak langsung duduk di tahta, tetapi tahap demi tahap Daud lewati. Saat bangsa Israel menghadapi suatu ketakutan yang besar, mereka gemetar ketakutan, tentara-tentara takut. Mereka sudah tidak berani lagi maju. Bagaimana untuk menghadapi hal ini? Di saat itu Daud disuruh oleh orang tuanya untuk menengok saudara-saudara yang sudah jadi pasukan tentara, untuk mengirim bekal untuk mereka. Ternyata Daud mendengarkan tantangan-tantangan yang dilontarkan oleh Goliat. Suara itu diperdengarkan oleh orang-orang sekitarnya itu. Siapa dia yang menghina barisan Allah Israel? Jadi Daud ini bangkit kekuatannya. Kalau Allah yang disembah, dipuji, diagungkan itu dihina, siapa yang menghina barisan tentara Allah ini? Akan kulawan dia. Wah, roh yang di dalamnya itu bangkit. Bukan tubuhnya yang bangkit, jiwa rohnya bangkit untuk melawan. Kalau bicara tubuh, Goliat itu tinggi, besar, sudah terlatih dalam peperangan, senjata-senjatanya lengkap. Daud cuma tongkat sama ketapel, tetapi roh yang ada dalam jiwanya Daud ini tidak terkalahkan, bangkit. Nah, akhirnya sampai Daud ini ditanya sama kakaknya, apa urusan ke sini? Kamu mau melihat-lihat? Padahal dia sudah ngirim makanan, ngantar makanan untuk kakak-kakaknya. Masih dihina lagi. Tetapi Daud katakan, aku di sini hanya melihat saja. Tapi dalam jiwanya Daud, membara. Aku tidak rela kalau bangsaku ini dihina.
Allah yang kusembah dihina di sini. Wah, akhirnya Daud ini menghadap pada Saul. Akan kuhadapi dia. Tuanku Raja, aku biasa menggembalakan kambing domba ayahku. Kalau ada harimau, serigala, beruang untuk mengusik kambing dombaku, aku lawan dia, aku kejar dia. Kalau dia bangkit melawan aku, ku tangkap janggutnya, ku pukul, ku bunuh. Demikian juga orang Filistin itu yang tidak bersudah, hari ini juga akan kulawan dia, akan kubunuh dia. Akhirnya Saul merelakan, silakan pakai pakaian perangku ini. Daud suruh memakai pakaian perang itu, tidak bisa bergerak. Akhirnya dia pakai pakaian biasa yang dia pakai untuk menggembalakan. Pakaian itu berbicara kepribadian. Pakaian, baju. Kalau yang dikenakan Daud itu, ini berbicara nanti masuknya di sana. Kalau kita ini diselimuti dengan pakaiannya Tuhan, kasihnya Tuhan. Matahari itu berbicara kasih Allah Bapa. Kalau menjadi pakaian kita, menyelubungi kita kasih Bapa surgawi, tidak usah takut menghadapi situasi kondisi apapun. Kondisi yang menakutkan saudara tidak usah takut. Daud menghadapi hal itu. Nah, saudara, lebih baik kita baca di dalam ayat 40. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 mulai. Perkelahian Daud dengan Goliat. Kita akan lihat dan dengarkan ini firman. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu ia dekat, menghampiri Daud. Di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi pertama dihina. Nah ini dihina. Kalau orang itu sudah dihina pasti drop, mentalnya drop. Tapi kita lihat, kita perhatikan bagaimana Daud ini saat dihina. Terus orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Dihina, dikutuki sekaligus itu. Terus pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Terus tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, ayat 45, setelah Daud itu mendengarkan hinaan, direndahkan, sampai dikatakan, "Anjingkah aku Daud, engkau menghadapi aku dengan tongkat seperti itu? Hari ini Daud, kamu akan kuserahkan dagingmu kepada binatang-binatang buas." Tetapi ayat ini, ayat 45, setelah Daud itu dihina, "Kamu itu kecil Daud, kok mau menghadapi aku yang lengkap dengan senjata, dengan pakaian perang yang lengkap ini? Aku sudah biasa menghadapi musuh, ribuan musuh kukalahkan. Kamu ini siapa Daud, orang kecil, hina seperti itu?"
Nah, ini hinaan itu sekali lagi untuk menghancurkan mentalnya Daud. Bagaimana, apakah Daud itu minder, patah semangat, langsung ngacir pulang, mendengarkan hinaan dari ini pendekar yang sangat perkasa. Kalau saudara perhatikan firman ini, dari sini pun saudara sudah dapat berkat. Daud tidak gentar sedikit pun. Daud tidak gentar sedikit pun. Sekalipun dihina sedemikian rupa, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Gimana? Apakah Daud miris, minder? Dia malah bangkit, saudara, membara rohnya. Ini kalau menghadapi hidup, situasi hidup di dunia ini seringkali membuat orang itu gemetar, ketakutan karena situasi berubah sedemikian drastis. Segala sesuatu naik harga, barang-barang mahal, tetapi kasih Bapak Surgawi itu adil. Amin. Ya, sebetulnya bulan Agustus ini tidak ada hujan-hujan, biar petani itu nanam sayur mayur dan sebagainya, sehingga ada hasil pertanian. Iya kan? Allah itu keadilannya sempurna, memelihara umatnya, anak-anaknya, sampai betul-betul rencana Allah itu terwujud di Indonesia. Allah itu punya rencana yang sangat khusus. Jadi saudara tidak usah takut, tidak usah gentar menghadapi raungan-raungan lawan yang seperti Goliat. Tidak usah gentar. Daud mengatakan, "Hai orang Filistin, kamu menghadapi aku dengan tombak, lembing dan sebagainya. Aku menghadapi kamu dengan nama Tuhan alam semesta." Ya, bagaimana? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan kau dan memegang kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Gimana saudara? Daud membara, Roh Kudus yang di dalamnya itu membara untuk membela orang-orang kekasih-kekasihnya Tuhan. Ini membara. Roh Kudus itu kalau anak-anaknya itu dihina, dia tidak rela. Dia bangkit melalui seorang kecil yang namanya Daud, yang tadinya mengalami ketakutan, ngeri benar, itu berhari-hari ketakutan itu. Tetapi setelah Daud ini tampil, apa yang terjadi, saudara? Pertama, Daud itu memperkatakan imannya seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Tapi itu ayat 7, kuasa yang melimpah-limpah ini aku simpan dalam bejana tanah liat. Coba ya, kita baca dulu ini firman biar tertanam dalam hidup kita sampai ayat 14 ya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan.
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Jadi Raja Daud juga memiliki itu kekuatan yang melimpah-limpah ini disimpan dalam bejana tanah liat. Rasul Paulus memiliki iman itu. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini bangsa Israel waktu itu habis akal, mereka putus asa. Tetapi di situ ada Allah yang hidup. Akhirnya Allah memunculkan, bukan orang besar, kecil. Mereka tidak dianggap di tengah-tengah keluarga Isai saja, tidak dianggap kalau itu mau dipilih sebagai raja. Terus kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dianiaya, namun Tuhan tidak meninggalkan sendirian. Allah ada di situ. Terus kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ini makna untuk membawa kematian Yesus setiap hari itu, membawa berita kurban Kristus dalam pribadinya. Kalau ada dosa, secepatnya menyebut kuasa dari Yesus Kristus, ampuni dosa-dosaku. Itu makna membawa kematian Yesus Kristus dalam hidupnya, supaya hidup Kristus nyata dalam hidupnya. Jadi tabiat kehidupan lama itu dikikis, dimatikan, akhirnya kehidupan Yesus itu tampil dalam hidup kita. Ini Rasul Paulus mengatakan begitu. Terus, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Terus, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. ya, terus Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. ya, 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapi kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Terima kasih. Jadi ayat 13 ini, namun karena kami percaya, namun karena kami memiliki iman, yakin, maka kami berkata-kata. Bagaimana Daud berkata-katanya? Aku menghadapi kamu dengan nama Tuhan alam semesta. Hari ini juga, nah ini mulai berkata-kata, mengaplikasikan iman. Hatinya percaya, Tuhan menolong, mulutnya memperkatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sekarang dengan jelas, Kolose pasal 3 ayat 17, segala sesuatu yang kamu lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan mengucap syukur. Ini perjanjian baru menulis dalam 1 Samuel pasal 17. Tadi juga menulis Daud berkata-kata untuk melawan musuh. Nah, kembali lagi ke sana. 1 Samuel pasal 17 tadi, supaya kita lebih banyak mendapatkan berkat. Hari ini juga
Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Jadi hari ini juga Tuhan, hari ini juga Tuhan akan memberkati aku. Ini diperkatakan. Jangan dilihat, jangan mendengar serangan lawan, intimidasi. Dalam situasi seperti ini, saudara berjalan bersama Tuhan seperti Daud. Perkatakan, sekalipun saudara memulai dari kecil dalam usaha, mulai bersama dengan Tuhan. Kalau ini saudara terapkan dalam hidup, saudara itu akan sukses seperti Daud ini. Yaudah, lanjutkan. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi Israel punya Allah, saudara. Sampai saat ini Allah itu tetap mengasihi bangsa Israel, karena itu anak cucu cicitnya Abraham. Sementara kita percaya ini serpihan-serpihan roti yang jatuh dari meja tuannya itu. Serpihan saja bisa mencukupi seluruh dunia, apalagi yang tidak serpihan. Iya kan? Ini serpihan tubuh Yesus, darah Yesus yang terkucur dari tubuh Yesus itu menjadi bagian kita. Itu nanti yang kekuatan untuk membangun. Kalau Daud ini belum menikmati darah Kristus, tetapi roh yang di dalamnya itu sama dengan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang. Saudara percaya disertai Roh Kudus? Saudara percaya dalam tubuh saudara ada Roh Kudus? Oh, itu maha dasar. Terus sekarang ayat 47, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini diperkatakan. Jadi kalau saudara berdoa, ada waktunya berdiam, merenung. Kalau bahasa lain itu meditasi. Ada waktunya saudara itu berdoa dengan memperkatakan doa syafaat. Ada saudara waktunya saudara bersabda seperti yang dialami Daud ini. Saudara lebih paham lagi, saudara baca berulang-ulang ini. Nanti dalam roh saudara akan diterangi cara menghadapi hidup seperti ini. Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, apa yang terjadi di sini terus? Maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Nah, apa saudara? Goliat bergerak mau menemui Daud. Daud mau dicimit. Dicimit tahu itu? Diambil, dilemparkan berburung-burung. Tetapi Daud tidak cukup bergerak, lari lebih cepat. Nah, setelah itu lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbarnya, maka kenalan dari orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Oh saudara,
Ini campur tangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membawa batu ke situ, tidak bisa, saudara. Karena itu sudah lengkap dengan tameng, dan ini cuma kelihatan matanya, tapi dahinya itu masih ada yang terbuka. Tangan Tuhan, kok bisa tangan Tuhan itu menyertai batu yang diumpan kencang banget? Tangan Tuhan itu lebih cepat daripada kilat. Tadi kan sudah diawali, pertolongan Tuhan itu sekejap. Tangan Tuhan itu sekejap untuk membawa batu yang diumpankan Daud itu seperti kilat, cep, masuk di dahinya Goliat. Saat itu juga batunya terpendam di kepalanya, langsung jatuh tertelungkup. Apa yang terjadi? Kemenangan untuk Israel. Tadinya umat yang kekes, ketakutan, bangkit sudah. Bersorak-sorai, musuh dikejar, dibunuh semuanya. Ini dari mana itu? Pertolongan itu datangnya dari atas. Kalau Goliat itu pertolongan dari bawah, dari bumi. Lebih kuat pertolongan yang dari Tuhan. Roh Kudus yang menyertai Daud itu dari atas, dari surga, yang tak terkalahkan dengan situasi kondisi apapun. Pedang tidak mempan, pemerintahan kuasa gelap tidak berkuasa. Itu kalau kuasa Roh Kudus menyertai. Jadi pada akhir zaman nanti, dalam situasi yang semakin kekes, semakin dempes, semakin mencekam ketakutan manusia, di situ nanti akan muncul seorang seperti Daud ini. Tuhan akan pakai sehingga semuanya akan mengalami kelepasan dari cengkeraman yang mencekam jiwa roh manusia itu. Tetapi kalau saudara perhatikan, dari mana datangnya Daud itu? Dari Efrata, dari padang pengembalaan. Orang ini terlatih untuk menyembah Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan, untuk hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar. Jadi kalau saudara mau mendapatkan kekuatan yang hebat seperti Daud ini, sukalah nyanyi memuji Tuhan. Sampai saya bilang, kakek nenek apa tidak bisa memuji Tuhan? Bisa. Apa ndak hafal pujian? Semua hafal pujian. Terus caranya gimana? Ya pujian yang paling gampang saja. Haleluya, haleluya. Ini lebih baik dilantunkan daripada saudara berteriak marah-marah. Ya kan? Kalau saudara marah bisa berteriak, tapi kalau nyanyi tidak bisa berteriak. Ini rahasia kekuatan yang mati menyertai Daud. Ya, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya, terus Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, diunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan
ke Saarim, sampai Gad dan sampai Ekron. Ini saudara, yang dipakai Tuhan itu siapa? Orang yang dihina tadi. Orang yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluarganya. Kalau yang diangkat, diurapi sebagai raja nanti adalah Daud, itu tidak diperhitungkan. Sampai masuk di kalangan prajurit-prajurit itu masih dihina oleh saudara-saudaranya. Tetapi Roh Kudus tidak bisa dihina. Membuktikan Tuhan memakai itu dengan alat yang kecil, yang dihina. Tetapi kalau yang dihina itu di dalamnya ada Roh Kudus, Roh Kudus yang Maha Dahsyat itu pembelaannya nyata. Amin. Amin. Luar biasa. Saudara teliti ya nanti ya, diamati yang diperkatakan Daud di saat melawan hinaan, cercaan dari Goliat. Apa yang terjadi? Menjadi kenyataan. Yang diucapkan Raja Daud, yang diucapkan Daud menjadi kenyataan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Kau akan kupenggal kepala dari tubuhmu. Benar kan? Dipenggal kepalanya. Rasul Paulus tadi katakan, aku percaya pada Tuhan, sebab itu aku berkata-kata. Aku percaya kepada Allah Israel. Aku berkata-kata. Kalau Daud, kamu orang Filistin, hari ini juga Tuhan serahkan padaku, kepala akan kupenggal dari tubuh. Ini menjadi kenyataan. Saya minta firman ini mendarat di hati jiwa saudara. Hadapi hari esok bersama dengan Tuhan. Perkatakan yang positif. Perkatakan yang positif. Yesus Kristus mengatakan, Tuhan yang Maha Kuasa, barang siapa setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan perkara yang besar. Amin. Nah, setelah pendekarnya tumbang, orang Filistin ketakutan lari ngacir. Orang Israel bangkit bersorak kejar musuh, bantai mereka. Ini kalau Roh Kudus sudah bergerak sedemikian rupa. Haleluya. Kita maju sana. Apa yang dilakukan Daud tadi sebelum menghadapi musuh? Dia mengambil 5 butir batu dari sungai. Angka 5 itu berbicara angka kurban Kristus. Luka 5 luka dalam tubuhnya yang paling besar-besar, di kaki, di tangan, di kepala, tusukan di lambungnya. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Kita baca Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi pertama, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kuasa hikmat dan marifat,
dalam kekuatan kuasa kurban Kristus dengan pengajaran firman, karena perjuangan kita bukan melawan manusia darah dan daging, tetapi melawan tipu muslihat iblis. Sudah, pertama yang dihadapi Daud itu tipu muslihat. Hantam jiwanya Daud, mentalnya Daud dihantam dulu. Kenapa Daud menang? Ada Roh Kudus, keintiman dengan Tuhan. Lawan. Nah, kalau saudara baca di dalam 1 Petrus pasal 5, ini untuk menerapkan dalam hidup kita ya. Silakan. Ayat 7 mulai. Begini bunyi firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, ini saudara, serahkan segala kekhawatiran. Setiap hari khawatir, serahkan. Caranya, kalau setiap hari khawatir, serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan lewat doa. Berarti dalam doa itu bertalu-talu, berdoa terus diserahkan. Nanti yang sudah khawatirkan itu Tuhan akan tolong kalau dibawa dalam doa. Ya, iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Suaranya dulu pertama, Goliat itu suaranya dulu mengaum-ngaum, menghina, mengecilkan Daud dan sebagainya, supaya Daud itu down, putus asa. Kalau udah putus asa, bisa berjalan situasi kondisi seperti ini, modal mau sidik. Itu kalau sekarang modal mau sedikit, mau bagaimana? Ini urip itu Tuhan yang punya. Tidak usah khawatir, serahkan pada Tuhan. Daripada membesarkan kekhawatirannya, memperkatakan kekhawatirannya, lebih baik melawan. Bagaimana melawan? Melawannya lewat doa. Karena musuh kita ini bukan manusia darah dan daging. Melawan, nah ini saudara, melawan pemerintahan setan, penguasa setan, penghulu setan, roh-roh jahat di udara. Ngelawannya bagaimana? Kalau Daud katakan, aku menghadapi kamu dengan nama Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan serahkan. Tuhan akan serahkan kepalamu padaku. Ini bahasa bebas. Akan kupenggal. Nah, ini perkataan yang positif. Benar. Betul yang dikatakan Daud itu. Akhirnya, karena dia telah menang dari intimidasi yang masuk di otaknya, di telinganya, dilawan. Tidak, hari ini Tuhan akan serahkan kamu kepadaku. Nah ini saudara, tidak usah putus asa, tidak usah pusing. Dodol nenggon sepi apa payu. Nah mengenai payu dan tidaknya itu kan, berkat itu kan datangnya dari Tuhan, bukan dari lingkunganmu. Iya kan? Tidak usah melihat Goliat ini sudah lengkap ini dan itu, tidak usah. Percaya di dalamku itu ada Roh Kudus yang tak terbatas. Itu Daud kan seperti itu. Nah akhirnya saudara, suara setan yang mengaum-ngaum tadi ibarat Goliat itu dipatahkan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tuhan alam semesta, wah ini Daud yang menciptakan alam semesta. Aku menghadapi kamu Goliat. Aku menghadapi hari ini usahaku. Memulai hari ini Tuhan memberkati. Ini diperkatakan. Opo payu ya.
Betul kaya kiye. Nah, belum melangkah, opo iya aku bisa mengalahkan Goliat, memang gagah tinggi, makanya tentara-tentara ketakutan. Daud tidak begitu. Hari ini aku menghadapi kamu dengan nama Tuhan. Kalau ini saudara terapkan caranya Daud ini, kemenangan juga saudara nikmati, saudara peroleh. Lawan dia dengan iman yang teguh, jangan bimbang. Tuhan itu maha kuasa, maha menolong, maha membela, maha memberkati, maha menyembuhkan, maha memberikan napas hidup. Lebih berat mana? Memberi napas hidup atau bekerja, cari nafkah? Berat mana? Yang satu itu tidak bisa dilawan Tuhan. Memberikan napas hidup itu Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara lolos dari corona, itu bersyukur. Hari esok Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Lawan kuasa maut dengan nama Tuhan. Nah, Yakobus pasal 4 ya. Yakobus pasal 4 ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Tunduk pada firman, nurut firman, tunduk sama firman. Udah, kalau tunduk pada firman, tubuh sehat, tubuh kuat. Haleluya. Saudara yakinkah dalam hal ini? Saudara percaya diberkati Tuhan? Saudara diberi kemenangan seperti Daud? Nah, ini saudara. Terus lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi dilawan dengan diperkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa mautnya kau tinggalkan tubuh jiwaku. Pertama-tama yang diusir itu minta dibersihkan benak hati jiwa roh kita. Pertama kali. Setelah itu saudara keluarga, istri dibersihkan dari anasir jahat. Anak-anak setelah itu minta perlindungan. Yang berikutnya baru tempat tinggal, tempat usaha. Ini urutannya seperti itu. Karena hidup itu lebih berharga daripada makan, minum, pakai, tempat dan sebagainya. Nikah ini lebih berharga. Anak itu lebih berharga daripada makanan, daripada usaha. Yang pertama, perhatikan anak-anak. Cucu cicit didoakan, usahanya didoakan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Airkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan suntikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Kita belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Hendaklah firman menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sungguh dahsyat perlindungan daripadamu, laksana badai api sekitarmu. Katakan sungguh dahsyat.
menyertai Raja Daud. Daud menang itu karena Daud disertai, dikuasai oleh Roh Kudus. Daud mengalami kemenangan di setiap langkahnya. Saat ini Roh Kudus turun memenuhi hidup saudara. Berkatakan iman saudara, berkatakan Tuhan menyertai aku, Tuhan memberkati hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan sakit penyakitku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati usahaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuat aku sukses. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati anak cucu cicitku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala tipu muslihat iblis dipatahkan, yang akan disingkirkan. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Roh Kudus membekali saudara untuk saudara mendapatkan berkat-berkat yang besar dari tempat yang maha tinggi. Hadapi hari esok bersama Tuhan, saudara diberi kemenangan, saudara diberi keberhasilan, keberuntungan. Anak-anak sekolah, baik yang kuliah, perhatikan baik-baik. Bersama Tuhan, engkau akan sukses. Engkau akan menyelesaikan pendidikanmu, engkau akan masuk dalam pekerjaan sesuai dengan kerinduan hatimu. Tuhan membuat kau berhasil. Singkirkan kekhawatiran, singkirkan rendah hati, minder, kecil hati. Hati itu harus dibawa, direndahkan di bawah tangan Allah yang kuasa. Maka Tuhan akan membuat engkau berhasil. Raja Daud sebelum dia duduk di tahta, dihina, direndahkan, dikecilkan, tetapi Daud membara dalam iman bahwa Tuhan alam semesta menyertai hidupnya. Terima kasih Bapa dalam surga buat berkat pagi hari ini. Kemenangan yang kau limpahkan untuk Raja Daud di saat dia masih dihina, tidak dimanusiakan, tetapi Tuhan memilihnya. Tuhan mengambil dari padang pengembalaan untuk mengurapi Daud melalui Samuel, dan seterusnya Roh Kudus berhadirat di dalam kehidupan Daud. Tuhan, kalau anak-anak yang mengalami nasib seperti Daud, dihina, tidak dimanusiakan, tidak diperhitungkan, semuanya Tuhan telah tanggung di bukit Golgota, dan kuasa korbanku yang kekuatan yang maha sempurna. Roh Kudus menyertai anak-anakmu. Roh Kudus akan membuat mereka berhasil. Roh Kudus akan membuat mereka dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ajar kami percaya Roh Kudus. Ajar kami berkata-kata dengan iman. Apa yang kami perkatakan akan Tuhan genapi menjadi kenyataan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Kau memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh Hamba-Mu, diurapi dengan kuasa kematian-Mu dan kebangkitan-Mu dari antara orang mati, dan anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci ini. Imam yang lain Kau berkati,
syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kuasa kematian dan kebangkitan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami terima dan kami yakini bahwa Engkau menyertai kami, bahwa apa yang kami perkatakan Tuhan akan wujudkan dalam hidup kami. Engkau melatih iman kami untuk kami memperkatakan yang kami yakini. Kemuliaan Kau limpahkan saat ini, kekuatan Kau limpahkan bagi kami, kemenangan, perlindungan di setiap lini kehidupan kami terima saat ini. Bapak, terima kasih. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Terima kasih Bapa dalam surga. Kuasa firman dan Roh Kudus menyatu dalam kehidupan kami. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan terima dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kekuatan yang maha besar, maha dasar kami terima saat ini mengalir dalam hidup kami. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat memperhatikan kami. Terima kasih Bapa. Tubuh jiwa roh kami milik Tuhan. Kuasa yang menyertai Daud di saat menghadapi Goliat menyertai kami saat ini. Dunia ini sekitar kami bagikan Goliat akhir zaman, bagikan naga merah padang, tetapi kuasa Roh Kudus, kasih Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus menyatu dalam hidup kami. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, 2/10 milik Tuhan, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, kami aturkan kepada-Mu. Terimalah Bapa, seperti yang Kau janjikan. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat dalam hidup kami, dalam perbendaharaan hidup kami, sampai berkelimpahan. Dan Engkau akan menghardik segala bentuk belalang pelahap, menghancurkan dan singkirkan. Limpahkan penyertaan dan perlindungan Tuhan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Bapak Suwoso ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu, rahmat-Mu, kesembuhan yang dari Engkau ialah secara sempurna Kau berikan. Para malaikat mengutus untuk menciptakan perlindungan secara khusus untuk Bapak Suwoso, untuk keluarganya semua diberkati oleh Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami serahkan saat ini bangsa dan negara Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkati,
Tuhan melamat, Tuhan menganugerahi keselamatan yang abadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jajaran pemerintahan dari Presiden Bapak Joko Widodo dan wakilnya, Bapak Makro Amin, diberkati seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan memberkati tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga keamanan, diberkati mereka. TNI, Polri diberkati, disertai dengan kuasa Tuhan. Para dokter diberkati dengan kuasa Tuhan. Dari pusat sampai di daerah-daerah, penyertaan Tuhan menyertai mereka. Indonesia Tuhan berkati. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, hal ini akan terjadi. Indonesia Tuhan akan pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi, lepas pribadi, kekasih-kekasihmu, biji mata Tuhan, Tuhan akan pakai di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi permasalahan hidup Tuhan tolong, yang dalam pergumulan Tuhan Maha mendengar dan Maha menjawab. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara dari kekasih-kekasih Tuhan, sekarang berilah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.